Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. It's with me again, Miss Satri, your English teacher. Welcome back. This is our second meeting of the semester. Jadi ini pertemuan kedua kita untuk masih materi yang sama ya. Self introduction atau let me introduce myself. Jadi hari Selasa yang lalu ya, last Tuesday, saya sudah kirim di WhatsApp group materi-materi pembelajaran daring kita ya. Jadi di sini mudah-mudahan ini dibaca baik-baik ya, karena sampai hari ini saya baru mendapatkan respon dari beberapa siswa. Oke, di sini saya kira jelas ya, saya tulis attention please. Ya, jadi yang pertama saya minta kalian untuk ngabsen dulu ya, karena kalau saya kirim link Google Form hanya beberapa dari kalian yang bisa mengakses di hari yang sama ya. Di sini saya suruh ketik yes, tapi kemudian kita ubah jadi nama lengkap, karena nama-nama yang kalian tuliskan di nomor HP kalian itu lain dengan nama kalian yang sebenarnya ya. Oke, itu masalah absen. Kemudian di sini saya tulis ya, tempat utama proses PBM daring kelas bahasa Inggris dengan saya, Miss Satri, itu melalui website pribadi saya sendiri, SatEd. Jadi link tautan halaman welcome atau selamat datangnya itu ada di sini ya. Di sini. Ini tinggal diklik, bukan dilihat-lihat aja ya. Oke, sebentar. Kalau kalian klik link tersebut, maka kalian akan membuka halaman ini ya. Di halaman ini, perhatikan, mungkin saya tutup kembali dulu ya, supaya kalian bisa melihat prosesnya seperti apa. Ini kalau diklik, tampilan kalau dibuka lewat laptop, ini saya bukanya lewat laptop ya, jadi tampilannya seperti yang akan kalian lihat. Kalau dibukanya lewat mobile, tampilannya beda. Menunya ya, sebentar saya buka dulu, saya klik. Oke, jadi ketika kalian klik link tersebut, kalian akan diarahkan menuju, saya sebut tadi link selamat datang ya. Di sini kan saya ada menulis kalimat ini ya, welcome to my online curricular class. Selamat datang di kelas kurikuler online saya ya, situs di halaman kelas kurikuler online saya. I provide our teaching and learning resources for your 10th, 11th, and 12th grade English lessons here. Jadi di sini saya sudah menyediakan bahan-bahan belajar ya, untuk bagian kelas 10 ada, kelas 11 dan kelas 12. Jadi saya juga ada mengirimkan link khusus untuk materi kalian sesuai kelas kalian ya. Hopefully you can benefit more ya. Saya berharap kalian bisa mendapat manfaat lebih ya dengan mengunjungi situs ini. Itu cuman kalimat-kalimat pembuka. Di sini saya menyapa kalian lagi. Hi lovely students, welcome to the New Year course of 2020-2021 with your English teacher Miss Satri here. Ya, intinya saya ucapkan selamat datang ya di tahun pelajaran 2020-2021. Oke? Wait, what is this? Kemudian here you can access your lesson materials in the form of articles, internet links, videos, audios, image, PDFs, etc. Jadi di website ini saya sudah sediakan materi belajarnya dalam bentuk artikel atau internet link ya. Ada video, ada audio ya. Di video itu ya pastinya sudah ada audionya juga, image, ada gambar, ada dokumen juga yang siap di-download. Ini ada gangguan internet lagi ya. Di sini bahkan saya mengulang kalimat di sini ya. Di sini saya mengulang dalam bentuk audio. Ya.
Mungkin kurang terdengar di layarnya ya, karena saya lagi menggunakan headset, jadi lebih terdengarnya di headset saya. Tapi kalau kalian kalau kalian klik ini tadi, icon ini, itu kalian akan mendengarkan di HP kalian. Kemudian di sini saya sudah sediakan link untuk mendownload. Aduh, ini sebentar ya, internetnya lagi kurang bagus. Oke. Jadi di situ kan jelas ya, saya suruh download. Masa kalian tidak tahu apa itu download? Download, diunduh ya. Kalau kalian bisa mendownload, kalau ada paket, bisa download aplikasi Kamusku, bisa download. Kalau sudah di-download, sudah diinstal di HP-nya, itu kan sudah bisa dipakai offline walaupun tanpa internet ya. Download aplikasi Google Translate, ada aplikasi untuk kamus kata-kata kerja, English verbs ya. Kemudian English grammar ya, grammar bahasa Inggris. Ini kan kalian sudah belajar bahasa Inggrisnya sejak dari kelas minimal dari kelas berapa itu? Kelas 1 SMP ya. Kalau kelas 1 SMP itu kelas 7 ya. Sudah 3 tahun lebih. Sekarang kan udah kelas 10 SMA, artinya sudah 3 tahun belajar bahasa Inggrisnya. Masa sih belum belum biasa yang namanya kamus ya. Kemudian ini kalau kalian mau tes-tes pengetahuan grammar kalian, ini ada aplikasinya juga. Tapi ini hanya muncul kalau kalian bukanya di pakai laptop ya, pakai layar yang lebih besar. Kalau di HP memang saya setnya ini aja yang 3, tapi ini sudah cukup kok untuk kalian untuk membantu proses belajar kalian. Eh, Kenapa saya hide ini ya, saya tidak perlihatkan untuk tampilan mobilenya karena kalau bersusun kurang enak dipandang. Jadi kalau misalnya mau dapatkan link-link ini juga lewat situs ini, bisa diusahakan dibuka lewat laptop kalau bisa ya, lewat layar yang lebih besar. Kemudian juga ada tombol untuk mendownload handout ya. Ini lihat kelasnya ya. Handout ini sorry, di sini saya belum sempat perbaiki. Ini seharusnya IS2 dan IS3 ya. IS2 dan IS3 seharusnya. Oke, kalau yang ini untuk kelas 11 ya, ini untuk kelas 10. Jadi kalau kalian klik akan otomatis kalau di komputer yang punya Internet Download Manager itu akan muncul Internet Download Manajernya ini untuk di-download ya. Dan itu dalam bentuk PDF ya. Dalam bentuk dokumen, dalam bentuk portable document format PDF. Ini gara-gara apa ya? Internet kita lagi kayaknya kurang bagus, jadi nggak kelihatan di sini ikon PDF-nya. Tapi kalau lagi normal, entah internet atau mungkin karena saya lagi ngerekam layar, jadi ada masalah kayak gini. Oke. Ya, saya cancel saja karena saya sudah punya di komputernya. Oke, jadi di situ ya. Kalau mau download handoutnya di situ. Kalau kalian klik ini di apa namanya di pakai mobile, itu akan otomatis kelihatan juga, akan otomatis terbuka dan kalian bisa download dari situ. Ada tanda untuk unduh itu di atas layar kalian. Ya, nah, kalian bisa mengakses topik kalian lewat sini juga. Ini kan untuk kelas 10 ya. Kelas 10 ini bagiannya kelas 11, ini bagiannya kelas 12. Tapi tidak terlalu perlu karena saya sudah mengirim linknya tersendiri untuk topik yang sedang berlangsung. Jadi di sini saya menuliskan ya. Jadi di sini kan saya sudah menjelaskan juga. Di link ini, di sini kalian dapat mendownload berbagai aplikasi untuk membantu proses belajar kalian seperti Kamusku, Google Translate, English Verbs ya. Dalam kurung dan lain-lain jika kalian mengakses via PC atau laptop desktop ya. Kalian juga dapat mendownload handout modul materi sesuai kelas kalian. Juga tersedia shortcut jalan pintas menuju halaman setiap topik materi.
Ya, namun ini tidak terlalu penting ya. Kalau kalian senang sebenarnya mencoba-coba, senang bereksplorasi, kalian bisa temukan sendiri sebenarnya ya. Terus di sini saya udah mengirimkan linknya khusus. Ini masih di website yang sama, cuman dia ada halamannya tersendiri. Link atau tautan halaman kelas untuk topik 1, let me introduce myself, perkenalan diri, itu ada di sini. Ini tinggal diklik aja nih. Klik. Ya, itu saya klik. Jadi dia membuka tab baru karena saya mengkliknya lewat di WA ya. Kalau saya klik tadi di halaman situ tuh tetap itu tidak akan ada tab baru. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi kalau yang sudah berhasil yang kemarin uh, sudah sempat mengklik link tersebut, dia pasti sudah melihat ini seharusnya ya. Jadi di link ini saya menyediakan, di sini kalian bisa membaca. Ini kan masih saya sediakan juga bahasa Indonesianya sebagian ya. Kalau yang tidak saya sediakan tuh juga di video pembelajaran kita di pertemuan pertama kemarin kan saya sudah arahkan, coba manfaatkan Google Translate ya. Makanya link pertama yang saya tampilkan ya di sini adalah link tempat di mana kalian bisa mendownload aplikasi-aplikasi tersebut ya. Ini ukuran aplikasinya tidak besar-besar amat loh, masih sekitaran megabyte saja, belum gigabyte. Itu saya kira kalau kalian beli paket data itu udah paling kurang mungkin berapa gigabyte ya, satu gigabyte itu sama dengan 1000 megabyte ya. Ya gitu. Kemudian ketika kalian membuka halaman website itu paling hanya butuh beberapa kilobyte loh itu ya. Kalau kalian nonton video penjelasan di sana secara online tanpa mendownload, itu paling juga nggak sampai 1 mega itu ya. Kalau kalian misalnya sambil nonton, usahakan sambil mencatat, jangan hanya disimak saja terus udah selesai lupa. Dicatat itu yang dinonton, di pause kan, masa kalian tidak tahu mempause ya. Kalau kalian lagi nonton videonya, oke, pause dulu, catat dulu, baru klik lagi play ya, kayak gitu. Oke, saya kembali ke halaman tadi. Nah, di halaman ini, di sini, ini videonya ada di sini, video penjelasan saya ada di sini, saya taruh di sini. Setelah saya membuat link PDF, bukan link PDF, sorry, membuat dokumen PDF untuk halaman ini kan saya kirimkan di WhatsApp juga ya, untuk tampil semacam preview lah bagaimana di website itu keadaannya, kurang lebih seperti yang yang muncul di PDF tersebut ya. Hanya kan karena saya menggunakan di sini ada fitur print untuk memprint halaman website ini, dan itu akan otomatis tersimpan sebagai PDF ya. Jadi ada pilihan save as PDF, saya simpan sebagai PDF. Oke, jadi video penjelasannya ada di sini. Di awalnya ada basic competence-nya apa ya, dan di sini ada video penjelasan saya bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita ya. Kemudian ini sudah masuk materi. Di sini kalau diklik, itu kalau kalian klik ini ya, introduce yourself, itu akan membuka halaman ini yang berkali-kali itu saya kirimkan di WhatsApp-nya ini ya. Itu berkali-kali saya ulang kirim. Coba diperhatikan. Ini saya kirim ulang saja karena beberapa hari saya tungguin, belum ada yang merespon. Apakah itu websitenya tidak dibuka-buka, ataukah video penjelasan saya tidak disimak baik-baik ya. Ini saya kirim lagi, ini saya kirim, kemudian on Saturday saya resend lagi. Saya resend, masih ada lagi yang bertanya, apa ini Bu? Kenapa tidak coba diklik ini ya? Apakah kalian belum mengenal namanya site link atau bagaimana ya? Tapi sejauh pengamatan saya selama ini itu anak-anak SMP ya sudah pada pintar itu main-main, sudah punya YouTube
YouTube channel malah ya. Masa masih tidak tahu mengklik, tidak tahu bahwa ini link yang bisa diklik misalnya ya. Ini masih ada yang bertanya apa ini Bu ya. Kemudian akhirnya saya agak gimana ya, saya agak kesal lihatnya. Saya tanya, ini nggak bisa baca. Saya juga bilang sudah berulang kali saya kirim ya. Kenapa nggak dibuka-buka? Giliran dibuka, ditanya lagi, Bu, diisi. Loh, kalau saya minta direspon ya berarti iya dong diisi. Ini udah jelas. What's your name? Jawaban Anda. Berarti tulis ketik di sini. Aduh, ya, oke. Nah, saya jadi model model apa namanya? Jadi yang tampak pada kalian tuh kan seperti ini ya. Ini kan ini di form saya ya. Ini bukan di form yang bukan di link yang kalian terima. Yang link kalian ini di form yang bisa saya edit kapan saja. Yang kalian terima itu adalah link publishnya istilahnya, link terbit yang terbit ya. Nah, di sini saya sudah sampaikan di video pembelajaran pertama bahwa ini saya sengaja tidak translate ya. Saya ingin kalian bekerja juga lah ya, belajar. Ini kan bisa kalian copas kalau tidak paham, coba copas ke Google Translate. Mungkin hasil terjemahannya tidak benar-benar berkualitas bagus, tapi setidaknya udah bisa dipaham apa maksudnya ya. Oke, ini kan misal di sini kan yang pertama, hello, it's nice to meet you. Ya, di sini dijelaskan. Ada penjelasannya gitu. Ini kalau kita jawab dan ada di video ya. Di video itu kan dijelasin. Kalau kalian simak ini kan apa yang dia ucapkan di sini tuh ada di videonya gitu ya. Yang kedua, kalau menjawab misalnya ditanya what's your name. Jadi saya kasih contoh aja di sini ya. Nah, di sini saya ya. Oke, di sini karena lembar apa namanya? Lembar form untuk saya ya, untuk saya ngedit. Jadi saya coba misalnya saya copy untuk publishnya ya. Supaya saya contohkan cara untuk mengisinya. Bentar ya, ini agak lambat karena ada pengaruh lagi ngerekam layar juga. Oke. Jadi ini bukan yang ini yang tampak pada kalian ya. Yang tampak pada kalian itu adalah yang saya publish, yang saya kirimkan linknya. Jadi ketika kalian buka, yang kalian buka itu yang ini, yang sudah yang published ya, sehingga kalian bisa mengisi di situ. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, ini seperti ini kan, yang kalian buka itu kan seperti ini modelnya. Di situ, kalau misalnya disapa, ya ini saya ajarin, saya contohin cara ngisinya ya. Jadi, hello, it's nice to meet you. Ya, kita jawabnya hello. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. Okay? Next, what's your name? My name is Satri. Jadi saya sudah menerima beberapa jawaban ya. Sampai kemarin sudah saya save 3, tambah ini ada 2 lagi yang masuk, berarti baru 5 ya, baru 5 siswa-siswi yang menjawab. Oke? Ya, saya balik. What's your name? My name is Satri. Where are you from? I am from yang nggak usah sebut karena kita bukan internasional, apa istilahnya? Bukan dari berbagai negara, jadi kita dari berbagai tempat yang ada di Kendari, ya kita tulis misalnya dari Abeli, I'm from Abeli misalnya ya. Ya, yang sebenarnya saya dari Kambu. Oke, I'm from Kambu. Oke. Ya, karena ini menulis jadi jangan lupa tanda baca ya. Where do you live? I live
Ya, kalau mau lengkap, I live on Jalan Orinunggu. Jadi bukan Orinunggu Street ya, karena ini terkategori nama jalan ya. Jadi di sini kan tidak ada tertulis Orinunggu Street, adanya tertulis Jalan Orinunggu. Jadi kita tetap menyesuaikan dengan nama jalan tersebut ya, bagaimana ditulis. I live on Jalan Orinunggu, Kambu. Oke, koma Kambu misalnya ya. That's all. Itu cukup. What do you do? Nah, kalau saya I am a teacher. I am a teacher. Kalau kalian ya I am a student. Oke? I'm a teacher, atau bisa juga kalau kalian I am a student. Oke? How old are you? Ini semuanya sudah ada contohnya di atas sebenarnya ya. Seperti nomor berapa tadi? Ini, I am bla 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 years old. Ini sudah cara menjawabnya sebenarnya ya. Pertanyaan how old are you? You can say I'm, berapa umurnya kalian? I am ya, misalnya umurnya kalian berapa? 16 atau 15. I'm 15 years old. Nah, atau bisa juga I am ya. Jadi boleh lengkap seperti itu, bisa juga singkat saja I'm 15. Ini sudah ada dicontohkan di atas ya. Ini mana? Ini. Oke, I'm 65, I'm 13. Ini sudah ada contohnya di atas. Berikutnya I enjoy. I enjoy itu menanyakan sebenarnya kalimat what is your hobby ya, seperti ini. What is your hobby? Ini tidak lazim dipakai oleh English native speakers ya, oleh para penutur asli bahasa Inggris. Yang biasa mereka katakan ketika menanyakan hobi seseorang adalah what do you like to do? What do you like to do ya, yang ini. Atau what do you do in your free time? Ya, apa yang kamu suka lakukan atau apa yang kamu lakukan di waktu senggangmu? Itu maksudnya hobi ya. Nah, jadi di sini what do you like to do in your free time? Ya, kalau hobinya misalnya sukanya watching movies. I like watching movies. Jadi dia menggunakan ini ya, kata kerja yang ditambah ing. Ya, dia ini istilahnya jiran ya. Kata kerja yang dibendakan. I like watching movies. Atau kalau senangnya reading books, ya bisa juga I like reading books atau reading novels dan seterusnya. Reading short stories ya, dan seterusnya. Oke. Next, how long have you been learning English? Ini juga sudah ada contohnya di atas ya. Ini. I've been learning English. Ini tinggal dilengkapi saja. Selama misalnya berapa lama sudah belajar bahasa Inggris. Di sini sudah ada contohnya. Misalnya, ya, how long have you been studying English? Jawabannya I've been studying English. Ya, I've been studying English for, ini ditulis amount of time, maksudnya berapa lama jumlahnya, misalnya berapa tahun atau berapa. Ya, dari jawaban-jawaban yang masuk kemarin tuh sudah saya lihat sudah ada yang sudah tepat jawabannya. Mungkin rata-rata sudah tepat ya. Jadi jawabannya contohnya seperti ini ya. I have been learning English. Saya sudah belajar bahasa Inggris for 3 years. Selama 3 tahun. Oke. Kemarin saya sempat melihat ya ada yang menjawab 3 tahunan. Oke, terakhir. Where are you studying English? Nah, saat ini kamu sedang belajar bahasa Inggrisnya di mana? Mungkin selain di sekolah, ada belajar di mana juga. Di sini ada contohnya, I'm learning English at englishclass101.com. Mungkin ada yang belajar English online di mana gitu ya, bisa juga ditulis itu. Where are you studying English? Misalnya ada yang kursus di Brighton. Oke. I'm studying
English at Brighton mungkin bacanya ya, Brighton International dan seterusnya, at Brighton, or tulis saja at Senior High School 8 Kendari. Setelah itu, setelah diisi semuanya, maka kliklah submit ya. Submit, kirim. Nah, submit, kirim. Ini di form yang saya buat akan kelihatan ya. Saya refresh, respon tadi itu akan masuk di sini. Jadi kalian tuh intinya hanya menjawab saja dan mengirimkan, mensubmit ya. Nah, ini kalau sudah disubmit kan ada tertulis ini ya, submit dan ada respons. Jadi saya masih setnya seperti itu. Bisa diperbaiki kalau misalnya masih mau diperbaiki, atau mungkin lagi apa namanya, bersama-sama mungkin saling membantu dengan temannya, sama-sama pakai HP yang sama ya. Bisa sama-sama mengisi pada saat itu ya di HP yang sama. Oke, kira ini kalian bisa bekerja sama sebenarnya. Kan tinggal belajar bareng ya, memasukkan data. Sebentar ya, ini masih loading. Oke, sebentar saya balik di sini. Saya ke WhatsApp lagi. Nah, coba sebentar. Sini ya. Setelah saya kirimkan ini saya kirim lagi YouTube link untuk ini kalau mau nontonnya via YouTube ya. Jadi di sini kan ada, saya taruh video penjelasan di sini. Ini kan link dari YouTube nih. Ini kalian bisa nonton di website ini. Kalian bisa juga membuka link tersebut untuk menontonnya di YouTube ya. Jadi kalau diklik ini itu akan terbuka melalui YouTube ya. Itu YouTube channel saya. Ya, jadi yang terbuka ini YouTube channel. Oke. Ini di website muncul karena saya buat koneksi. Saya buat linknya ke sana. Tapi sebenarnya kalian tidak perlu ke mana-mana, tinggal di website itu saja udah bisa dapat semua yang apa namanya, yang memang saya sediakan untuk materi belajar kalian. Ya, saya tutup saja karena kurang kurang bagus jaringan agak kurang bagus kalau entahlah jaringannya atau dari screen recordernya ya, perekam layarnya yang membuat lambat. Oke. Kemudian untuk membantu kalian yang tadi misalnya kalau saya mungkin mikir juga jangan sampai kalian tidak membuka-buka link ini, akhirnya tidak mendownload, tidak melihat lagi itu handout ya. Di sini sudah saya kirimkan juga terpisah lagi ya. PDF di atas adalah alternatif sumber belajar kalian yang berisi seluruh materi semester ini. Silakan dipelajari setiap topik sesuai jadwal belajarnya ya. Oke. Berikut lagi saya kirimkan ini PDF yang yang itu tadi ya, yang saya jelaskan. Isinya itu kurang lebih sama yang tampil di sini karena saya sengaja buat versi PDF-nya bagi yang mungkin masih terkendala jaringan sehingga tidak bisa membuka. Ya, itu tampilannya seperti ini kalau kalian buka. Ini kalau misalnya agak kesulitan, memang di sini ada permasalahannya juga kalau di ini karena ini ada yang terpotong. Sebenarnya udah lebih aman lah itu kalau kalian buka website ini kemudian usaha mencatat lah ya. Ya, karena jangan sampai karena tidak dilihat guru, karena pengalaman saya mengajar tatap muka saja nanti disuruh menulis baru mau menulis. Ya, apalagi sekarang
dalam jaringan. Tidak ada yang saya tidak melihat apa yang sebenarnya kalian sedang lakukan di sana, ya. Jadi usahakan di ini ya, dicatat. Ini sebenarnya gambar di sini. Ya, oke. Dokumen di atas adalah versi PDF dari tautan halaman topik di SatEd website. Saya kira kalimat saya itu jelas semua ya, kecuali kalian tidak paham bahasa Indonesia. Ini saya masih pakai bahasa Indonesia loh. Bagaimana kalau saya pakai bahasa Inggris coba? Ya, di sini saya ingatkan lagi, pelajari tugas yang saya berikan ya, dan diusahakan sesegera mungkin bisa diselesaikan. Dan saatnya kita harus lanjut ke topik selanjutnya. Ada saatnya kita harus lanjut ke topik selanjutnya, karena ini memang pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini seharusnya ini apa ya, ada project sebenarnya di ini, tapi kalau misalnya masih belum selesai juga di pertemuan kedua ini ya, terpaksa saya berikan apa namanya, waktu lagi untuk yang penting kalian ada belajar sesuatu dan ada produk yang dihasilkan ya. Jika sudah ada yang merespon, nah ini saya minta lagi, jika sudah ada yang merespon link Google Form, introduce yourself via website, mungkin ada yang menjawabnya via website, self-interest yang dikirim kemarin, harap segera menginformasikan ke saya ya. Dan tidak ada juga informasi, malah yang ada saya mengirim ulang lagi ini apa namanya, linknya. Di sini saya tulis lagi, harap segera dikerjakan, diisi tugas satu. Coba bayangkan, saya sudah tulis di sini diisi. Ini ada lagi yang bertanya, Bu, diisi. Akhirnya ya saya juga kalau meladeni pertanyaan seperti itu agak kurang, menjadi kurang mood saya ya, jadi kurang enak saya menjawabnya. Jadi di sini juga saya mengingatkan kalian ya, belajar daring. Jadi coba baca dan perhatikan baik-baik segala petunjuk yang saya sampaikan. Grup PA ini bukan hanya untuk daftar hadir ya. Yang tidak membaca arahan saya di sini, saya bahkan sudah sampai mengatakan ya bisa-bisa saya batalin ini hadirnya kalau karena tidak membaca saja, tidak bagaimana mau merespon tugas gitu ya. Ini kita masih di WA loh. Kalian juga bisa membaca itu dengan paket gratis, ya kan? Oke. Ini ada yang bertanya, Bu, kenapa ndak bisa kita lihat soalnya? Nah, ini sebenarnya soal yang mana yang dicari? Padahal di bawah itu ya, di bawah itu sudah ada soalnya gitu ya. Nah, ini lagi Bu, saya ndak bisa buka. Kendalanya apa? Jawabnya ndak tahu Mi juga Bu. Ndak ada Mi mungkin paket. Coba. Ini ini saya sempat negur, ini cara menulisnya ini enggak, cara menulis kalian ini saja masih perlu diperbaiki ya. Huruf besar, huruf kecil, nggak jelas mana tempatnya ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Jangan bermain-main ya, karena saya tidak bermain-main ini ya. Oke. Saya masih kasih waktu lagi sampai hari Selasa untuk merespon ya. Jadi di sini saya sudah sampaikan respon-respon siapa yang sudah saya terima ya. Sampai kemarin ini saya baru menerima 3 respon ya dari, jadi respon kalian itu saya download ya, saya simpan di folder saya ya. Itu saya download, ini saya download dari Google Form, dan sekarang saya akan download lagi yang duanya. Sebentar, saya balik. Oke. Ya, ini ada. Nah, itu kan sudah 3 respon. Yang satu itu sebenarnya dari saya. Oke, ntar ya. Di sini saya dari individual. Itu tadi rangkuman jawaban yang masuk, rangkuman respon. Di sini Nurhalisa ya. Jadi Nurhalisa, oke, sudah saya terima. Ini saya akan download dan saya akan delete saja supaya saya tidak apa namanya, tidak pusing lagi melihat mana yang baru masuk. Oke. Oke, ya ini video kedua ini agak kayaknya video penjelasan kedua ini kayaknya agak lebih panjang ya, tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Ya. Ya, jadi ini Nurhalisa sudah masuk. Nah, kemudian saya save.
Ini saya contohkan saja apa yang saya eh, apa yang saya lakukan ketika respon kalian sudah saya terima. Yang yang satunya yang satunya yang sudah masuk tuh Nanda Musdalifa ya. Nanti sebentar saya download juga. Jadi ini saya masukkan di ya, folder PBM. Ada folder khusus student submission kelas 10 IPA IPS 2 ya. Di sini namanya, ini saya ganti namanya Nurhalisa. Nurhalisa. Save. Oke, sekarang sudah 4 yang tersimpan di folder saya. Ya, itu sudah masuk. Student submission mana tadi ya, ini. Oke. Student submission 10 IPS 2. Ya, di sini sudah ada Ilham, Maryam, Nurhalisa, Olivia. Dan sebentar menyusul Musdalifa. Mudah-mudahan yang lainnya segera juga ya menjawab. Ini karena saya sudah simpan, saya delete saja. Oke. Ya, jadi sudah terhapus. Selanjutnya sebentar ya saya akan, ini punyanya siapa nih? Nanda Musdalifa. Sebentar saya download. Oke. Jadi tidak kalau misalnya kalian ada yang menjawab di sini yang tidak persis seperti yang saya contohkan barusan, tidak ada masalah. Itu akan apa ya? Yang penting intinya kalian sudah berusaha dulu ya. Ya, kemudian yang handout tadi itu kalau kalian sudah download itu seperti ini modelnya ya. Di sini kan ada pembahasan dan sudah ada dengan penjelasannya dalam bahasa Indonesia juga ya. Contoh percakapan-percakapannya. Nah, seharusnya di pertemuan kedua ini kalian sudah lebih fokus lagi ke project berikutnya ya, yang mungkin akan sedikit lebih menantang daripada yang pertama. Nah, di sini tuh saya ingin kalian buat seperti ini, tapi mungkin nanti saya jelaskan lebih detail lagi lewat WhatsApp ya. Itu ini kalian membuat kata-kata mutiara dan tentunya dalam bahasa Inggris ya. Jadi dibuat seperti ini tuh bisa menggunakan ini ya, poster my wall. Itu kalau baik dibuka lewat HP maupun lewat laptop. Ini adalah link sebenarnya ya. Kalau kalian klik itu akan membuka halamannya. Jadi misalnya saya klik halaman poster my wall. Di sini bukan hanya ada poster my wall, kalian bisa mencoba bermain dengan Photopania, bisa dengan Canva atau dengan Prefig ya. Yang paling umum sekarang orang pakai itu poster my wall sama Canva. Oke. Jadi misalnya saya coba cari quote yang sudah jadi dulu ya, atau saya buat quote saya sendiri. Bentar. Ini kalian bisa langsung bekerja walaupun misalnya belum buat apa namanya, belum buat akun. Ini bisa sih langsung kerja karena pengalaman saya pernah seperti itu. Kalau mau buat akun juga lebih bagus. Ini kalian kerjakan berini saja ya, nggak, karena kalau satu-satu mungkin kalian kendalanya lagi paket data. Jadi saya nggak apa-apa, saya terima 2 sampai 4 orang dalam satu tim ya, dalam satu quote picture ya. Jadi ini istilahnya ini quote picture ya, quote picture atau gambar kutipan, gambar yang berisi kutipan. Ya, di sini kan saya istilahkan di sini life quote ya, kata-kata mutiara tentang kehidupan atau pesan-pesan apa ya, pesan-pesan yang kalian
petik dari pengalaman hidup kalian. Oke, ini lambat sekali. Kita tunggu dulu ya, mudah-mudahan cepat terbuka. Oke. Ya, ini kalau kalau dibuka di HP sih biasanya biasanya lancar sih ya, nggak apa namanya, nggak seribet ini juga. Sebenarnya mungkin kalau foto apa namanya poster my wall seperti ini, ya banyak kan lebih cocok untuk misalnya iklan atau apa ya kayak flyer. Ya, silakan kalian bisa juga untuk poster ya, social media grafik. Ini ada macam-macam ya, social media grafik. Ya, nanti kalian cek-cek saja yang mana yang kira-kira eh, bisa kalian pakai. Dan sebenarnya ada banyak sih aplikasi di Android Play Store itu yang ini bisa pakai foto editor aja sebenarnya ya, pakai foto editor biasa yang bahkan ada yang foto editor tuh yang sudah ready di HP-nya yang sudah memang bawaan bawaan Android-nya ya sudah ada, biar tidak tidak go online lagi, biar tidak mendownload lagi, itu biasanya sudah ada. Biasanya sih di aplikasi kamera, di aplikasi foto, album foto itu sudah ada sekalian edit-editnya ya, edit-edit fotonya, termasuk untuk memasukkan teks. Kalian juga bisa menggunakan foto kalian sendiri ya, dan masukkan teks kalian. Setelah itu silakan kalau kalau memang masih kesulitan mengirim via Google Form ya. Oh, saya tidak menaruh link Google Form ternyata di sini ya, nggak apa-apa. eh ya di sini saya nggak taruh. Ya, saya sudah tulis di sini submission, feedback, revision, and final submission will be done back and forth via WhatsApp ya. Jadi menyetornya, kemudian saya berikan feedbacknya, saya berikan koreksian, kemudian revisinya, dan apa istilahnya hasil finalnya itu kita pulang balik aja lewat WhatsApp ya, di WhatsApp aja semuanya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami penjelasan saya dan semoga bisa diselesaikan dengan baik supaya kita next meeting bisa lanjut ke topik berikutnya. Karena berdasarkan perencanaan ini hanya untuk 2 pertemuan ya. Ya, kalau kalau misalnya nanti kita ada waktu-waktu ini lagi dan ada apa ya, untuk konsultasi ini sebenarnya dan segala proyek ini sebenarnya saya tidak memberikan deadline ya. Yang penting jangan juga sampai sudah habis semester nggak ada yang jadi-jadi. Oke? Sudah mau ujian semester nggak ada yang jadi-jadi. Jadi kita fleksibel aja karena kita lagi belajarnya daring seperti ini ya. Kita fleksibel aja. Memang semua tetap ada jadwalnya, namun ya tetap tetap ada kebijakan ya. Jadi yang penting kalian tetap juga ada niat, berusaha juga untuk menyelesaikan apa ya, tugasnya ya, tugas belajar itu sebenarnya jangan dianggap, tugas ini jangan dianggap sebagai beban. Ini tugas itu adalah pemberian tugas ini dan juga feedbacknya ya, koreksian yang diberikan itu kan proses belajar semua. Saya membayangkan kalau saya hanya kasih materi kalian baca saja, lalu kemudian tidak ada tugas, tidak ada kemudian tidak ada yang saya harus koreksi apa segala, ya berarti kalian belajar sendiri ya. Mana sudah modelnya daring begini ya, kita tidak pernah ketemu, jadi saling kerjasama lah ya. Oke. So saya kira cukup. Thank you so much for your attention. Best of luck with your project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.